Nah ini tiga ini cocok nih ngomongin politik nih. Gas. Aku gas. Orangnya nih. Aku gas. Karena cuma kita bertiga doang nih yang punya interest gitu. Dengan politik. Iya, iya. Tanggapan Mas Tepe tentang makan siang gimana Mas? Makan siang gratis. Langsung. Pengen tahu nih. Bukan soalnya ini kan lagi apa ya? Lagi Ayo, happening. chat, Gitu. nanya. Kasih pertanyaan yang Maksudnya kayak banyak lagi Soal politik. apa ya kan di berdemo kan kemarin kan. Aku jujur semenjak live stream itu jadi jarang banget baca berita. Karena biasanya setiap hari tuh kalau di rumah pasti sama papa tuh ngomongin politik, nonton berita, kayak gitu pasti gitu. Terus yang katanya soal Tanggapan aja. tanggapan makan gratis. siang gratis. Ya, makan bergizi gratis. For me yang jelas bagi aku itu gimmick politik. Maksudnya gimmick untuk apa ya? Bentar, sabar. Iya. Bongkar. Gimmick untuk memenangkan pemilu atau pilpres. Apakah Itu seharusnya bukan target utamanya kan? Janji Pak Prabowo sama Gibran banyak. Oh iya ya banyak. Nggak cuma itu. Nah, tapi kalau nggak ada itu nggak disorot karena Oke. itu hal yang nggak pernah ada di Indonesia. Yang pertama. Betul. Yang kedua, secara hitung-hitungan nggak masuk akal. Yang ketiga, apakah berfungsi? Hitung-hitungan tuh kayaknya anggarannya terlalu besar. Anggarannya terlalu gede. Ya, oke. Habis gitu, apakah berfungsi buat orang? Oke. Jadi pro kontra itu yang bakal naik. Oke. Karena kalau dilihat dari plus minusnya, ya mungkin untuk sebagian orang berpikir buat apa makan siang gratis. Oke. Tapi kalau kita lihat di banyak tempat, makan siang gratis itu berguna Ya. dan penting gitu. Oke. Berarti Mas Pri ini lebih ke kontra ya? Aku pro. Oh pro. Karena kebutuhan dasar manusia itu fisiologis. Oh berarti mendukung. Aku mendukung. Oke. Kebutuhan dasar manusia itu makan. Iya. Soalnya sorry aku potong Mas ya. Jadi kan waktu itu emang salah satu kabinet yang ada di Pak Prabowo itu kan ada salah satu wakil menteri, seorang profesor yang dari China, orang Indonesia, Oke. cewek tuh. Siapa ya guys namanya ya? Profesor siapa ya namanya ya? Yang Waman ya? Iya, yang wakil menteri cewek. Jadi dia tuh karena nggak tuh Stella Christie. Oke. Profesor Stella Christie, dia ini seorang profesor orang Indonesia. Dia tuh bekerja guru besar. Dia ini guru besar di salah satu universitas di China itu. Oke. Terus? Lalu dipanggil ke Indonesia sama Pak Prabowo untuk menjadi wakil menteri. Dia ini guru besar di bagian salah satunya aku tahu bidang artificial intelligence. Dia banyak pelajari tentang sains. AI. Oke. Ya, gitu. Oke. Terus? Jadi dia bilang waktu itu pertama kali datang ke sini, aku dengar di podcast dia undang ke acara seminar gitulah. Dia bicara tentang science gitu loh. Kayak misalnya semua yang ada terjadi di dunia itu semua science. Oke. Ada penjelasannya gitu. Bisa dijelaskan. Betul. Misalnya kayak dibilang kenapa Bumi ada. Kenapa kursi? Kenapa kita sebut namanya kursi? Kenapa kursi dibuat seperti ini? Kenapa kursi namanya kursi? Oke. Kayak gitu. Bisa dijelaskan. Nah, itu isi otak dia tuh mikirnya begitu. Oke. Kayak gitu. Nah dia bilang kalau misal konteks yang ngomongin makan siang di sekolah, ya makan gratis di sekolah, ya itu sudah sangat banyak dilakukan di negara-negara seperti di China. Itu salah satu asupan yang penting, Yes. kayak gitu. Dari situ nutrisinya bisa dilihat. Yes. Karena biasanya sekolah-sekolah di China itu karena kayak pemerintah China itu benar-benar mendukung sekali edukasi di negaranya. Bahkan kayak di setiap sekolahnya gitu pun bahkan udah ada dapurnya, udah ada chefnya kayak gitu. Ini sini kok mana nih? Atau tiba-tiba ke sana, ambil minum, naruh terus ke sana. Terus? Jadi secara data yang dia jelaskan memang itu dapat mempengaruhi kualitas belajar murid-murid di sekolah. Oke. Gitu. Jadi kau Setuju? setuju kan? Aku setuju. Cuman kalau misalnya dari sisi anggaran, sisi keuangan, jujur aku kurang memperhatikan sisi itunya. Tuh. Yang jadi masalah itu ada anggaran. Anggarannya tuh bengkak banget. Dan apakah itu memang berfungsi? Itu kan akan jadi tanda tanya karena Betul. kebanyakan orang berpikir ya udah langsung jadi gitu loh. Betul. Sedangkan itu kan investasi jangka panjang untuk makan, untuk nutrisi anak. Apakah itu akan berguna
itu masih tanda tanya. Beda kalau misalnya bangun let's say IKN gitu, kelihatan jelas bisa dipakai gitu. Untuk ini kebanyakan orang masih kontranya di situ. Kalau tanggapan tentang pembangunan IKN, Tiba-tiba IKN nih, misalnya, menurutku penting. oke, Menurutku. itu menghabiskan anggaran 500 triliun. Ya, kenapa? Jakarta udah kayak gini. Oke. Terus dengan isu Jakarta mau tenggelam ya. Aku nggak tahu berapa tahun lagi ya. Ya, Jakarta udah terlalu crowded. oke, Harus dipisah antara ibu kota negara dan ibu kota bisnis. oke. Dari tempat pusat bisnis dan pusat negara itu harus dipisahkan. Menurutku udah wajib. Tapi gede banget loh mas uangnya. Gede banget iya. Sama kayak kalau coba lihat anggaran makan siang gratis sudah, Bang. Nih ya, aku soalnya gini, waktu kemarin debat pilpres, aku ada poin yang aku sebenarnya setuju juga dengan paslon Pak Anies. Oke, apa itu? Jadi kalau uang 500 triliun itu sebanyak itu dibagikan ke sekian banyaknya provinsi-provinsi di Indonesia, itu bener-bener waduh bisa maju mas. Itu kalau negaranya siap. Betul. Sedangkan kau tahu sendiri, Kecuali di setiap provinsi banyak oknum nih. Betul pasti. Ya udah sekalian aja langsung plugin di satu udah pasti jadi. Kalau memang ada yang korup ya udah di situ doang. Sebenarnya kalau gue ngeliatnya ya penting sih kalau misalnya seorang pemimpin daerah itu bisa berbisnis. Penting. Ngerti bisnis lah. at least. Iya, mengerti bisnis. Karena kemajuan suatu daerah itu benar-benar tergantung sama pemimpinnya. Setuju. Bagaimana cara bisa meningkatkan anggarannya, memajukan pariwisatanya. Setuju. Karena kan mau maju ya pasti perputaran uangnya harus besar di sana gitu loh. Kalau perputaran uangnya di sana udah nggak besar ya gimana mau maju kan ibaratnya begitu kan. Perekonomiannya. Oke. Tapi gue lebih setuju makan siang bergizi gratis dibanding IKN ya. Kalau gue jujur ya. Sekarang ya untuk jangka panjang pertama itu bagus. Maksudnya itu kan untuk mencegah apa namanya, untuk mengurangi apa namanya, Apa sih? anak kurang gizi dalam kandungan. Ya, Apa sih? prematur. Bukan. Tantrum. Bukan tantrum anjing, apa sih? Apa guys? Stunting, ya Allah. Stunting. Dia stunting kan. Programnya sebenarnya bagus, itu program bagus gitu. Cuma mungkin memang benar itu mereka terlalu cepat untuk menjanjikan karena mereka kepepet. Kayak gue nih harus membuat janji yang harus nyampe ke grassroots gitu. Dan belum dipikirkan secara matang, secara teknisnya gimana ya. Jadi kalau sekarang prakteknya banyak salahnya, menurut gue ya nggak masalah sebenarnya. Itu kan proses ya, nggak bisa langsung Betul. satu program langsung dijalankan langsung jadi ya. Iya, sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk sekarang ini program masih baik salah-salah masih baik asal diperbaiki ya. Itu kalau Berarti kalau stunting itu buat ibunya kan? iya biar Kalau janinnya kandungannya dari sejak dijanin tuh udah dapet bagus. gizi yang baik Iya. gitu. Itu pengaruh sih di Indonesia ini ya. Nah, guys, kita bukan lagi bahas politik ya. Kayak stop bahas ini. Enggak. Ini yang tai dari Indonesia ya. Kita itu negara demokrasi. Trias politika. Kita berharap negara kita maju. Tapi kalau orang bahas politik dianggap tabu. Iya. Dan nggak interest, nggak menarik gitu. Malah kayak Melek politik itu penting. kalau anjing. blunder sih ini gitu. Padahal sebenarnya apa yang kita bahas sudah banyak banget. Dan kayak sekarang pemerintah sekarang juga nggak segitunya kok, maksudnya Iya. kayaknya sekarang kebebasan demokrasi buat ngomong apapun Iya. kayak nggak terlalu gimana banget kok. Selama tidak opini lu jelek semua. Oke Ramdana, bye. Buat TO lu taek. Nggak apa-apa juga kalau menurut Ya, lo opini lo yang terbaik ya itu nggak Ya udah, kalau kau punya opini yang bagus ya udah gitu. Silakan. Politik itu penting. Kalau kalian mau buta, ini yang aku selalu bilang. Kenapa setiap ada kesalahan itu selalu yang disalahkan eksekutif? Padahal eksekutif sama legislatif ini setara. Iya. Aku selalu nanya ke orang, kau milih siapa pilpres? Ingat, kau milih siapa DPR? Gak ingat. Banyak loh yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu dia milih siapa. Itu menurutku menyebalkan. Padahal itu setara. Eksekutif gak akan bisa jalan kalau DPR-nya nggak selaras. Itu fakta loh. Dan malas orang-orang mengetahui hal itu.
Yang dilihat cuma pilpres, siapa pemimpinnya, siapa eksekutifnya, entah gubernur atau bupati, yang dilihat itu doang, wali kota. Percuma bahas politik nggak bisa merubah apa-apa. Enggak Loh, sih. ya itu pemikiran yang, sorry ya, aku harus ngomong, goblok. Kalau kau nggak mau melek politik, kau akan terus kayak gini aja, dibodoh-bodohin terus. Dibodohin sama siapa? Pemerintah. Pemerintah ini sekali lagi bukan hanya eksekutif, bukan hanya presiden, DPR pun pemerintah. Misalnya kayak apa ya, rakyat bisa mengkritik, memberikan opini lewat media, itu kan juga salah satu apa ya, bentuk menyuarakan suara gitu loh. Ini negara demokrasi ini gitu loh. Setuju. Cuma banyak orang nggak punya interest sama politik memang. Ya sebenarnya, dan DPR itu kan cerminan dari rakyat juga. Ya kan namanya Yes. Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, Dia kan bener. perwakilan kita nih. Dia kan rata-ratanya rakyat juga. Gitu. Iya. Kalau sekarang lu ngeliat DPR kayak apa-apa jelek, lu nyala-nyalain DPR, itu cerminan dari lu yang sekarang nih lu rakyat biasa, lu nggak mau kasih perhatian sedikit ke politik gitu menurut gua. Akhirnya orang-orang yang berhasil naik ke sana juga ya cerminan lu ini gitu. Betul. Dan tolong, ini aku harus minta tolong biasain beda pendapat, itu hal yang biasa. Iya. Kita tetap satu negara, satu Indonesia, tolong banget biasain. Misalnya nih, aku sama Gary beda pilpres nih. Bineka Tunggal Ika Ya, namanya. aku sama Gary beda beda pilihan nih. Anggap Gary partai A, aku partai B, misalnya kayak gitu. Ya udah, berteman aja gitu, Iya. nggak usah misah-misah, nggak usah wah ini beda ideologi, beda tai Gini, kucing. menurutku ya Mas ya, orang mau terusin ke politik itu nggak bisa baper. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Sama kayak agama. Iya, nggak boleh baper. Gitu. Orang kalau masih baper nggak bisa. Efisiensi anggaran. Kau soalnya liatnya, coba lihat, kau fokusnya itu terlalu deket. Coba kau agak jauh lagi fokusnya. Yang kau fokusin, Om Deddy jadi staf sus lah, anggaran dikat dan lain-lain. Terus ada yang staf kabinet gemuk dan lain-lain. Kau ngeliatnya di situ, coba lebih jauh lagi.